Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Gimnastia Putra dari IF22G. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi ya, teman-teman. Dan membuat IRD-nya. Nah, di sini sebelum sebelum kita langsung ke pembahasan ke pembahasan bikin IRD-nya dan tabelnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang normalisasi. Normalisasi ini merupakan satu langkah yang dilakukan dalam perencanaan logikal. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan redundansi data dan sekaligus menghilangkan anomali. Nah, tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan memastikan dependensi data. Jadi tujuannya itu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi. Redundansi itu redundansi data itu adalah kondisi di mana bagian data yang sama disimpan di dua tempat yang terpisah. Nah, jadi eh, data yang sama disimpan di dua tempat yang terpisah. Oke. Nah, terus dan memastikan dependensi data dan memastikan apa ketergantungan data. Itu teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai tabel ada tabel yang sebelum dinormalisasi dan setelah dinormalisasi. Nah, yang pertama ini ada tabel sebelum dinormalisasi dulu kita lihat ya. Nah, di sini kita punya tabel. Tabelnya ini terlihat berantakan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan tabelnya kayak gini, belum ada apa namanya masing-masing primary key-nya masih ini terus belum ketergantungannya masih tidak jelas, teman-teman ya. Jadi kayak di sini contohnya nih. eh, si nama peminjam ini ketergantungan kemana ID-nya, teman-teman, apa primary key-nya kemana. Kan ini bacanya ke kiri teman-teman ya, berarti dia masih ketergantungan sama ID penulis. Di sini tuh harusnya kan pakainya ID peminjam begitu. Ini nggak boleh nih yang ganda gini, misalkan si nama penulis sama nama peminjam itu apa dependensinya ke sini sama ke satu primary key. Nah, itu nggak bisa teman-teman karena ini udah beda apa ya, udah beda nilai. Nah, jadi gini teman-teman, pertama kita baca dulu tahapannya. Di sini ada beberapa tahapan dari normalisasi teman-teman ya. Harusnya sih lebih dari tiga, tapi saya akan menggunakannya tiga aja dulu teman-teman tahapan normalisasinya. Nah, tahapan normalisasi pertama ini ada atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki nilai tunggal. Nah, jadi kayak contohnya ini nama peminjam tadi. Nah, ini Suryadi ini ada dua ya teman-teman ya. Nah, ini tuh nggak boleh yang ganda gini. Dia harus satu, harus tunggal. Nah, makanya kita nanti normalisasi di bawah di sini. Contohnya, nah, jadi di sini teman-teman. Yang Suryadi ini jadi satu kan teman-teman, karena dia udah sini dua tuh sebenarnya sama orang yang sama juga, harusnya nggak perlu jadi dua gini. Bisa aja kayak contohnya ini Suryadi satu, terus ngambil bukunya dua gitu, judulnya satu ini gitu teman-teman. Nah, terus yang tahapan kedua, nah di sini ada atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, di sini kan kita dari tabel sini kan masih melurus ke kanan semua ya, horizontal, semuanya menyambung. Nah, di sini kita pecahin dulu teman-teman, mana yang buku, mana yang apa tabel buku, mana tabel penulis, mana tabel peminjam, nah mana tabel peminjaman, mana tabel petugas. Nah, di sini ada kita bikin pertama tabel buku dulu. Nah, di sini tabel buku masing-masing punya primary key. Primary key ini ID buku. Nah, penulis juga sama begitu. Ada primary key-nya, ID penulis. Peminjaman juga sama, peminjam juga sama nih ID-nya. Terus peminjaman juga ada sama, petugas juga ada begitu teman-teman. Nah, terus tahapan ketiga itu
tidak diperkenankan adanya transitif transitif dependensi. Jadi transitif dependensi itu yang tadi teman-teman. Jadi di sini tahapan yang ketiga itu ada di sini. Nah, yaitu memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel tidak tergantung pada atribut lain selain primary key. Nah, begitu teman-teman. Jadi nggak kayak tadi nih yang sini nama peminjam terus tergantung sama nama penulis. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus bergantung sama primary key-nya ini yang ID. Begitu. Jadi kayak gini makanya saya pisahin saya pecahkan ininya beberapa tabelnya. Jadi si ID dulu di kiri, nah ID dulu, ID dulu, ID dulu. Nah itu, jadi ini tiga tahapan ini sudah saya penuhi teman-teman ya. Ini sudah jadi normalisasi teman-teman. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih kelihatan juga lebih bagus dan yang paling penting sih jadi nggak ada ini yang ganda apa namanya nilai ganda ya. Jadi harus pakai nilai apa harus memiliki nilai tunggal teman-teman si normalisasi ini. Nah, terus udah begitu, saya udah bikin tabel semuanya. Selanjutnya kita bikin IRD-nya. IRD perpustakaan dengan normalisasi. Nah, di sini saya sebenarnya udah bikin. Waktu itu tuh saya sudah bikin IRD habis bikin apa? Habis bikin tabelnya saya langsung bikin IRD-nya. Cuman saya kira tuh udah ke record, taunya belum, teman-teman. Makanya saya inisiatif buat ini aja, saya udah bikin skripnya juga kan, makanya bikin skrip ini sama langsung IRD juga disiap, tabel juga disiap itu karena saya udah record sebelumnya teman-teman. Jadi saya ngerasa sayang juga kan. Jadi saya save dulu aja filenya begitu. Nah, di sini kita bikin pertama kita mau kayak seperti biasa sini kita buka tabel dulu, buka ini buka model ya, buka model terus klik kanan add diagram terus IR diagram teman-teman. Nah, ini saya udah bikin kayak gini ya contohnya. Sudah gini, masuk ke IR diagram terus bikin ke entitasnya. Bikin entitas, masukin satu persatu sini nyampe bikin. Di sini saya bikin entitasnya ada 1 2 3 4 5. Ini ada 5 entitas teman-teman ya. Jadi sini yang pertama entitasnya ada penulis. Nah, penulis ini punya primary key yaitu ID penulis. Nah, nama penulis juga ada. Jadi terus habis menulis buku. Nah, buku juga punya ID, punya judul buku. Nah, begitu teman-teman. Penulis ke buku itu masuknya one to many. Karena bisa aja satu penulis menulis banyak buku teman-teman, lebih dari satu ya. Nah, terus buku ke petugas ini adalah many to one ya teman-teman. Karena buku misalkan buku dicek, harusnya ini dicek ya bukan mengecek ya, dicek. Oke, dicek. Nah, dicek. Nah, buku dicek oleh petugas. Nah, petugas punya ID, primary key-nya ID, nama, alamat, teman-teman. Begitu. Terus dari petugas ke peminjaman itu one to many. Nah, petugas melayani peminjaman. Nah, peminjaman ini ada primary key juga. Ah, primary key peminjaman ini ada ID peminjaman, terus ada ID buku, ada tanggal peminjaman, ada tanggal pengembalian. Terus ada ID buku juga ini sebagai foreign key ya teman-teman ya. Supaya apa? Karena foreign key ini bisa sebagai apa ya? Pengganti dari primary key ini teman-teman. Jadi kalian bisa cari apa bisa cari peminjaman ini dengan cara mencari ini ID apa foreign key-nya teman-teman, bisa ID buku atau ID peminjam bisa. Nah, terus peminjaman many ke peminjam itu one. Nah, jadi peminjaman bisa peminjaman itu ya jadi peminjam itu bisa meminjam banyak buku. Nah, begitu teman-teman, jadi one to many, dari peminjam satu dari peminjam one, dari peminjaman many. Ya, jadi sini peminjam juga ada primary key.
ada ID peminjam, nama peminjam, dan alamat peminjam. Nah, begini teman-teman IRD-nya. Sebenarnya dari penulis dulu kan, awal dari penulis, dari menulis buku, buku dicek oleh petugas, petugas melayani peminjaman, peminjaman dari sini peminjam meminjam peminjaman. Ini benar kayak teman-teman, sebentar, saya takut salah juga. Hmm. Oke, benar teman-teman. Di sini udah benar. Jadi peminjam meminjam buku ya teman-teman. Karena di sini peminjaman juga ditulis ada ID buku. ID buku kan ada dua sih, salah nih Jan. Ini hapus. Nah, jadi sini ada ID peminjaman, tanggal pengembalian. Sini ada ID buku juga karena ada ID peminjam juga. Jadi ini berhubungan karena peminjaman di perpustakaan itu tidak jauh dari meminjam buku teman-teman ya. Begitu. Sudah selesai teman-teman. IRD perpustakaan dengan normalisasi. Oke. Jadi sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.